Sahabat YouTube dimanapun Anda berada, selamat berjumpa kembali dengan Kemala Rekod Elektronik di sini. Pada kesempatan kali ini, saya cuma ingin buat video cara ataupun petunjuk bagaimana sih caranya bor DC ini tetap bisa bekerja ketika baterainya sudah habis, ataupun sambil bekerja kita sambil charger baterai ini. Ya, kalau sahabat semua punya baterai dua, langsung bisa satu dicas dan satunya dipakai. Ini teruntuk kita yang punya satu baterai saja, ataupun untuk pekerjaan penuh satu hari dipakai dan kita kekurangan cadangan baterai. Solusi ini juga bisa untuk kita pakai. Makanya videonya jangan di skip biar nanti nggak gagal paham ya guys. Oke, ini baterainya nggak bisa dicas, tanpa mencopot baterai ini dari bornya. Kita mengecasnya harus menyopot dulu ya guys. Ini baru kita akan kelihatan chargernya di sini. Nih, chargernya di sini. Nih, chargernya. Baru kita bisa cas. Dan itu chargernya. Ketika warna biru dia full. Ketika warna merah dia ngecas tuh. Ngecas. Karena ini tidak bisa langsung dipakai sambil ngecas. Soalnya soketnya tertutup di sini ya guys. Sengaja di pabriknya ini ditutup seperti ini. Biar tidak bisa dicas ketika sudah dipasang. Solusinya untuk sambil ngecas tanpa membuka baterai, itu kita harus menambah soket ini ya guys. Soket DC ini kita sudah tambahin sendiri. Ini dimodif, ditambahin soket DC tanpa merubah soket jack ininya ya guys. Ini hidup kan, hidup, baterainya masih ada. Ketika sudah kehabisan baterai, kita langsung colok saja chargernya. Ya, tak kelihatan ya guys ya. Ntar, nih chargernya biru, kita langsung sambil cas kayak gini guys. Tuh, kayak gini, itu sambil cas. Ini ditaruh ketika kita tidak bekerja. Ini hidup guys, nih hidup, hidup chargernya. Nanti baterainya cepet suak bang, ataupun kelebihan arus enggak guys, karena otomatis casnya ini ada di sini guys. Untuk pemutus ketika sudah penuh itu ada di sini. Makanya ini lampu merah akan berganti biru. Tuh. Ketika tidak ada beban dia akan berubah menjadi kuning. Itu artinya ketika tidak ada beban, casnya akan berhenti. Ketika baterai kosong, itu beban arus yang akan didorong ke DC itu ada beban, gitu maksudnya. Seperti ini, dicas tuh merah, dan ini akan berhenti sendiri ketika sudah baterai terisi. Ini chargernya, tapi setiap charger beda-beda guys, beda-beda settingan dari pabriknya, tapi kebanyakan sama. Ini mengeluarkan arus berapa ya? Ini coba kita cek di sini, kita cek, kelihatan ya guys. Oke, kita cek. Ini mengeluarkan arus 21 ya guys, 21 volt,
21,6 ya guys, keluarnya arus dari charger ini tuh, 21,6 keluarnya arus. Sementara baterai ketika kosong itu di bawah 20 ya guys, ada yang 19, ada yang bahkan kurang dari 19. Nih sambil dicas dan sambil kita bisa bekerja, tinggal adaptor casnya ini dipanjangin aja. Ini kita kebetulan kita menggunakan merek Nanway, ini sudah menemani pekerjaan saya sekitar 2 tahun lebih nih guys, dan sekarang masih oke, baterainya juga masih bagus, padahal setiap hari bekerja di bidang elektronik ya guys. Ini sambil dicas ya guys, ini sambil dicas tuh, sambil dicas ini. Dan jangan takut kehabisan baterai. Dan ketika misalnya kita terlalu ribet bang pakai kabel, ya buka saja guys ini nih sambil lalu mengisi daya agar kita bekerja sehari-hari itu tidak kehabisan baterai walaupun cuma pakai satu. Karena ini saya belajar dari pengalaman saya sendiri guys. Ketika kita buat box sound system, kita perlu bor ini terus menerus untuk pasang baut, ngelubangin, itu perlu baterai yang cukup banyak guys, minimal 2, tapi kita cuma punya satu. Biar kita tetap bekerja, lalu kita memakai cara seperti ini guys, dan ini sudah saya pakai guys, dan baterainya nggak apa-apa. Nanti ketika bekerja ditaruh kayak gini, ketika sudah tidak dipakai, ini casnya akan berhenti sendiri berwarna hijau guys, begitu. Oke, langsung barusan kita jelaskan penjelasannya ya guys. Sekarang kita akan tunjukkan caranya bagaimana sih bang untuk membuat itu. Gampang guys, biayanya cuma sekitar 2000-an guys. Ini soket ini sama kabel sekitar berapa senti ya, 5 senti paling, kabel yang oke ya guys. Nanti kita akan tunjukkan di dalam. Oke, langsung kita buka saja. Setelah kita jelaskan ya guys, kita buka saja. Ini bornya taruh di sini, bor yang telah menemani kita beberapa tahun, namun sampai saat ini masih sangat layak guys. Nanway, untuk link pembeliannya nanti kita akan taruh di deskripsi ya guys, bagi sahabat yang pengen ngikuti jejak saya gitu. Saya tidak di-endorse guys, cuma pengen memberikan petunjuk agar sahabat tidak salah beli gitu. Saya tidak pernah di-endorse oleh brand apapun di channel ini. Kita cuma ngasih petunjuk, ngasih arahan agar sahabat YouTube tidak salah beli gitu eman-eman guys. Karena bagi saya itu mencari uang sangat sulit guys, lain dengan yang sudah banyak duit mungkin tidak kerasa. Ini guys, kita tunjukin isi dalamnya. Ini guys, pertama yang harus diperhatikan yaitu ini ujung yang ini saya tunjukkan, ujung yang di tengah ini plus ya guys, dan di sisi ini ada kepingan besi nih di sini tuh, yang di bawah ini itu min ya guys, yang di tengah itu plus. Jadi soket DC ini sudah ada guys, plastik memang dibuka dari pabriknya ini plastik memang dibuka, mungkin saja ini diperuntukkan untuk hal seperti itu, casnya yang ada di belakang guys. Ini sudah bawaan dari pabrik ini guys, plastik ininya ini. Langsung kita bor saja, ini dibor sampai bisa masuk jack soket ini, soket DC.
Nanti linknya pembelian soket DC-nya kita taruh juga di deskripsi biar sahabat YouTube tidak bingung. Ini jack DC yang 2 ya, yang berapa ya guys? Yang 5,5 guys. Ini soket DC yang 5,5 ya, betul 5,5 guys. Nah, kemudian jalurnya di kemana bang? Semisal botnya ini tidak sama dengan baterai ini, kita cuma mencari jalur DC ini di paralel ke jack yang baru ini guys. Gitu aja caranya kok. Jalurnya ini, jalur yang DC baru ini sama dengan DC ini guys, cuma dipindahkan gitu, dipindahkan tempatnya agar kita bisa bekerja, sambil ngecas gitu guys tujuannya. Oke, ini kita tunjukkan ya guys. Dan di sini ini ada, sebelum disolder ini guys, ada kode main itu artinya charger negatif, dan positifnya biar nggak melukai PCB karena ini di bot ini sudah ada arus baterainya guys, takutnya konslet, harus hati-hati. Jadi untuk mempermudah solderannya agar tidak konslet, kita plusnya di solder di belakang ini guys, di belakang ini menuju ke ini ke pin tengah ya guys, ke pin tengah dari soket DC ini nih, di belakang ke merah. Juga di soket yang baru ini di tengah juga ya guys, merah. Yang merah ini adalah plus, yang hitam ini adalah min, negatif. Gitu aja sih guys caranya. Jadi sangat berguna guys, cara ini sangat berguna bagi yang sahabat yang punya satu baterai. Sambil begini ya guys, ini gampang kok, cuma biayanya ini apa ini soket DC dan cuma kabel berapa senti ini guys. Kabelnya yang bagus ya guys, dan juga dikasih isolasi bakar ataupun isolasi biasa. Yang penting menghindari untuk konslet ya guys, karena di sini punya arus DC yang lumayan tinggi, yaitu 21 volt ya guys baterai ini, takutnya konslet. Jadi harus benar-benar bagus kabelnya ya guys. Oke, sudah dimengerti ya sahabat. Untuk berbagi pengalaman, bukan niat untuk menggurui ya guys. Kita cuma kasih apa ya namanya itu ya, pengalaman yang kita sudah pernah jalani, gitu aja guys. Nanti akan kayak gini guys. Kemudian setelah kita solder tadi mengerjakan ini tidak sempat kita video guys, karena baru ingat barusan setelah selesai guys. Oke, langsung kita ditunjukkan aja kayak gini ya guys. Setelah selesai penyolderannya kayak gini nih, tampaknya kayak gini ya guys nih, biar sahabat nggak kebingungan. Kalau modulnya lain bang, cari aja yang jalur ini ya guys, jalur DC nya ini, cari aja jalur itunya. Nanti kita jalur DC nya yang bawaannya ini disambung ke jack yang baru, gitu aja sih. Dan hati-hati jangan sampai kena IC ininya ya guys, harus hati-hati kalau sahabat pingin mengerjakannya sendiri gitu. Oke, sampai di sini dulu ya guys, kita tutup dulu ininya. Semoga video ini ada manfaatnya bagi sahabat yang membutuhkan, ada manfaatnya dan bisa dikerjakan sendiri, dengan catatan harus hati-hati ya guys. Dalam pekerjaan elektronik apapun itu harus hati-hati guys. Oke, sampai di sini dulu ya guys video kita kali ini untuk baterai ini, baterai yang kita modif jacknya, modif saja ini guys, modif jacknya saja. Semoga video ini ada manfaatnya bagi sahabat YouTube dimanapun Anda berada. Bagi yang punya baterai satu dan bekerja sehari
sehari itu nggak cukup. Biar pekerjaan kita tidak terkendala, kita sambil bekerja sambil dicas agar pekerjaan kita tidak terhenti cuma gara-gara baterai habis gitu. Ini hal sepele guys, hal yang mungkin sahabat yang sudah pada pintar tidak berguna, namun bagi sahabat yang masih belum tahu mungkin informasi ini dan cara ini sangat berguna begitu. Oke, terima kasih. Semoga sahabat YouTube disehatkan selalu dan dimudahkan segala urusan dan rezekinya. Amin. Terima kasih kepada sahabat yang telah terus mendukung channel ini.